Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Purnamawulandari dari Prodi Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan kembali membahas tugas pada mata kuliah Praktikum Microcontroller yang kali ini akan menjelaskan tentang simulasi motor stepper. Dan seperti biasa, pada simulasi kali ini kita memerlukan dua aplikasi, yaitu aplikasi Proteus dan aplikasi Arduino. Dan untuk pada Proteusnya sendiri di sini memerlukan beberapa komponen, yaitu ada Arduino Uno, ada Potensio, ada ULN 203A yang menjadi penghantar dari motor stepper ke Arduino, dan ada motor stepper. Di sini juga terdapat ground dan power. Pada rangkaiannya sendiri, untuk pin atas pada potensio di sini disambungkan ke power, dan pin bawah pada potensio disambungkan ke ground. Dan untuk pin pada potensio di sini disambungkan pada pin A0 di Arduino Uno. Untuk penghantar, IC penghantar dari motor steppernya sendiri di sini untuk pin 1 disambungkan ke pin 11, dan untuk pin 2 disambungkan ke pin 10, untuk pin 3 disambungkan ke pin 9, dan untuk pin 4 disambungkan ke pin 8. Dan untuk pada motor steppernya sendiri di sini pada pin yang mendekati IC sebagai penghantar dari motor stepper dengan Arduino ini, di sini yang atas kita sambungkan ke pin 16 pada ULN-nya, dan untuk pin tengah masing-masing pada motor stepper kita sambungkan ke power yang sudah disambungkan ke pin 9 pada ULN-nya. Dan pada pin bawah di motor stepper kita sambungkan ke pin 13 pada ULN. Dan pada pin atas di sini ini kita sambungkan ke pin 15 pada ULN, dan terakhir di pin bawah ini disambungkan ke pin 14. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di Arduino-nya pada program perintahnya. Di sini saya tetap mengikuti perintah-perintah dari buku microcontroller ini. Dan untuk perintah, di sini terdapat beberapa perintah step per my stepper, steps per revolution 8, 9, 10 sampai 11. Di sini menjelaskan bahwa merupakan inisialisasi dari library stepper yang diletakkan pada pin 8, 9, 10, dan 11 di Arduino Uno. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti ini 8, 9, 10, 11 ini yang disambungkan dari penghantar IC untuk motor stepper ke Arduino. Selanjutnya di sini ada perintah sensor reading. Sensor reading di sini ini digunakan untuk pembacaan data analog dari potentiometer. Kemudian data analog tersebut akan diubah dalam rentang 0 sampai 100 pada motor speed. Dan selanjutnya pada if motor speed lebih dari 0, maka MyStepper.set speed motor speed dan MyStepper.steps per revolution per 100. Di sini artinya ia akan membacakan potentiometer yang diubah dalam rentang 0 sampai 100. Yang selanjutnya akan digunakan untuk memberikan input ke motor stepper, sehingga kecepatan dari motor stepper dapat diatur menggunakan potensio. Setelah selesai programnya, kita verify Arduino-nya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita tunggu sampai done. Di sini kita tunggu sampai done completing, artinya dia selesai dan dia tidak ada kesalahan. Lalu kita bisa mengcopy dari extension hex. Extension hex ini kita copy dari C. Kita copy dari C sampai sebentar. Kita cari yang belakangnya. Nah, ini kita copy
Ini kita copy dari C sampai hex. Ctrl C. Lalu kita letakkan pada board Arduino Uno di Proteus. Di sini di program file. Kita oke, lalu kita coba simulasikan. Nah, di sini pada simulasi kali ini menunjukkan potensionya 0%. Nah, dari 0% ini berarti dia tidak akan diberikan masukan pulsa atau puls di motor steppernya ini. Jadi dia akan berhenti. Dan pada 54% di sini ini bergerak mengikuti sesuai rumus per revolution yang per 100. Dan jika kita semakin menaikkan, kita lihat perubahan yang akan terjadi pada motor stepper. Ini pergerakannya semakin melambat. Juga di sini mengikuti dari rumus di Arduino, yaitu pada steps per revolution per 100 di sini. Dan mungkin seperti itu penjelasan dari motor stepper sendiri. Selanjutnya, saya lanjutkan pada simulasi motor DC. Dan pada motor DC sendiri sama menggunakan Arduino Uno dan Potensio, tetapi di sini menggunakan resistor tipe 122, ada motor DC tentunya, dan ada dioda yang tipenya 1N401. Dan pada rangkaiannya sendiri di sini pada pin A0 di Arduino, di potensionya sama seperti tadi, disambungkan ke pin potensio, dan pada pin atas potensio di sini disambungkan ke power yang menyambungkan pada power juga pada motor DC. Untuk pin 9 disambungkan ke resistor, dan setelah itu resistornya juga disambungkan ke pin tip di sini. Lalu pin bawah pada tip disambungkan ke ground, dan pin atas pada tip di sini disambungkan ke motor DC. Untuk pin atas dan bawah pada dioda, di sini kita sambungkan pada sambungan motor DC-nya di tengah-tengahnya. Dan lalu saya akan menjelaskan pada perintah di Arduino-nya. Di sini saya tetap berpedoman pada buku microcontroller. Yang di sini ada float pot pin 0, float transistor pin 9, dan float pot value pada A0. Yang di situ adalah pot pin atau input analog dari potensio diletakkan di pin 0, dan sedangkan transistor pin atau pin output ke transistor diletakkan di pin 9, yang juga diatur pin modenya tersebut. Transistornya pinnya itu sebagai output. Lalu setelah itu di sini di buku microcontroller juga dijelaskan pada pot value sama dengan analog read pot pin dan analog write transistor pin pot value. Yang dijelaskan yaitu fungsi dari analog read sendiri. Pada pot value di sini fungsinya adalah digunakan untuk membaca nilai input analog potentiometer dengan resolusi 10 bit. Karena beresolusi 10 bit, maka hasil pembacaan nilai digital antara 0 sampai 1023, tetapi dalam hal ini analog dari potentiometer dibagi dengan 4. Untuk itu nilainya berkisar dari 0 sampai 255. Kemudian fungsi analog write berfungsi untuk memberikan nilai analog PWM pada output di pin 9 atau pin transistor. Lalu setelah itu di sini saya sudah memverify-nya. Nah, di sini pemberitahuan down yaitu sudah berhasil. Lalu seperti biasa kita copy pada ada bacaan hex-nya, artinya dia berextension hex untuk disambungkan pada Arduino board-nya. Kita cari yang ada bacaan hex. Nah, di sini ini kita copy dari C sampai bacaan hex-nya, kita Ctrl C.
Lalu kita letakkan di program file. Nah, di sini saya sudah letakkan. Jadi tinggal klik OK. Lalu setelah itu kita bisa coba simulasikan dari motor DC-nya sendiri. Nah, kita tunggu pergerakannya dari motor DC-nya. Nah, di sini untuk potensionya di sini terbilang 10%, dia bergerak seperti ini pada motor DC-nya. Dan jika misalkan kita naikkan potensionya, kita lihat apakah terjadi perubahan pada motor DC-nya. Kita naikkan. Nah, dia kesimpulannya itu berjalannya itu sama, tapi mungkin pergerakannya lebih cepat. Nah, ini potensinya sudah menunjukkan 100%. Lalu kita coba lagi untuk semakin minus. Sampai mungkin dia jadi 0%. Kita klik minus di potensinya. Maka pergerakannya itu pada motor DC-nya dia berputar, tetapi pergerakannya mengalami perlambatan. Tidak cepat seperti jika kita naikkan di potensionya tadi. Nah, jika sudah seperti ini, simulasinya maka akan berhasil. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.